bahwa seluruh warga binaan mempunyai hak pilih untuk bisa memilih. Untuk itu, jadi kalau teman-teman masih juga curiga, luar biasa memang teman-teman. Tapi pun hak pilihnya tetap dia memilih dalam bilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Ngopi Jawara, ngobrol pintar bersama para jawara. Nah, kali ini nih kita kedatangan tamu ya, Mbak Vera ya? Iya. Kita tapi udah lama nih ya, kita udah nggak ngopi-ngopi Jawara ya. Betul. Lama banget ini. Kangen kali ini Sobat Jawara nih ya. Dengan acara ini kali ini. Betul. Saking lamanya sampai kita dapat pimpinan baru nih. Iya. Terakhir itu ya pimpinannya ya benar-benar. Bener. Terakhir itu Kadipas Pak Juno. Pak Juno sekarang yang baru nih. Kita belum pernah kenalan ya. Kayaknya pada belum kenal nih. Benar. Boleh nih dengan Bapak siapa sih Pak? Oh iya, saya walaupun pura-pura ya kan. Jangan di-vlog, itu skrip Pak sebenarnya. Iya. Kita kan kenal tapi Sobat Jawara belum. Sobat Jawara. Belum. Bapak. Baik, saya nama lengkap saya Jalu Yoso Panjang. Saya Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwilkumham Banten. Sebelum saya tugas di sini, saya tugas sebagai Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya. Ya. Dan sebelum-sebelumnya lagi, panjang lagi ceritanya itu kalau diceritain kan begitu kira-kira. Nanti kalau panjang terus semuanya biografi jadi. Padahal kita sini kan membahas sesuatu yang lebih penting nih. Karena kita tahun 2024 adalah tahun apa nih? Nah, Sobat Jawara pasti tahu dong ya. Tahun politik. Tahun politik, kita tahun pemilu. Nah, kita pasti pada Sobat Jawara pengen tahu nih. Ini nih teman-teman di lapas nih pada milih atau tidak nih? Betul. ASN netral katanya ASN netral, kan. tapi kita tetap harus menginformasikan bagaimana pelaksanaan pemilu di dalam lapas. Betul. Kita udah kedatangan narasumber yang hebat nih, yang udah berpengalaman. Langsung untuk di wilayah Banten nih. Yang melaksanakan pemilu di dalam lapas dan rutan. Ada nggak sih Pak pemilu di dalam lapas rutan tuh Pak? Baik, pemilu tetap dilaksanakan di dalam lapas rutan karena memang hak-hak para warga binaan harus kita penuhi baik di lapas maupun di rutan, bahwa seluruh warga binaan mempunyai hak pilih untuk bisa memilih. Untuk itu di dalam lapas dibentuk juga kelompok penyelenggara pemilihan suara, itu KPPS di masing-masing rutan dan lapas. Yang jumlah TPS-nya itu tergantung dari jumlah penghuni. Yang maksimal 300 itu adalah 1 TPS. Jadi kalau penghuninya itu kira-kira mencapai 900 lebih, berarti ada 3 TPS ya dari situ, atau 4 TPS dan begitu. Itu kira-kira gambarannya. Jadi memang seluruh warga binaan itu harus kita penuhi hak pilihnya. Untuk itu dari mulai perjalanan bulan Juni itu seluruhnya sudah kita daftarkan di daftar pemilih tetap di DPT yang pada saat bulan Juni sudah kita daftarkan. Selanjutnya para warga binaan yang baru masuk itu masuk di anggota nanti di DPTB-nya, di daftar pemilih tambahan, yang update datanya selalu kita sampaikan dan kita laporkan terus ke KPU untuk bisa memenuhi haknya dia sebagai warga negara. Sampai kapan Pak kalau DPTB itu Pak? Paling lambat itu dilaporkan ya sampai dengan tanggal 13 nanti 13 Februari. H-1 itu paling lambat dilaporkan. Itu nanti. Panjang ya prosesnya. Ya, dari bulan Juni kemarin. Dari bulan Juni 2023 itu sampai dengan 13 Februari 2024. Ada ya Pak ya? Ada. Berarti warga binaan dapat hak, berarti boleh milih, boleh betul. Milih ya. Berarti Sobat Jawara harus tahu WBP juga boleh milih. Betul. Punya hak suara. Nah Pak, kan gimana ya Pak? WBP itu kan dia di dalam lapas, dalam rutan, gitu kan, dia di balik jeruji besi lah ya. Itu WBP-nya yang di moving ke tempat pemilihan, atau KPU-nya nih Pak yang dibawa masuk ke dalam lapas nih Pak, biar WBP-nya bisa memilih. Baik, kalau untuk sosialisasi dan simulasi itu dilaksanakan oleh KPU. Jadi KPU itu harus masuk ke dalam lapas, datang untuk memberikan penjelasan terkait visi misi pasangan, visi misi partai dan segala macam. Yang nyampaikan itu adalah dari KPU karena memang Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum itu di pasal 280
itu disampaikan bahwa tempat-tempat yang dilarang untuk melaksanakan kampanye, salah satunya adalah gedung pemerintah, salah satunya itu. Jadi lapas dan rutan ini adalah salah satu gedung pemerintah. Jadi memang paslon, caleg dan semua tidak boleh melaksanakan kampanye di dalam lapas. Yang melaksanakan kampanye atau sosialisasi dan simulasi adalah KPUD setempat. Itu kira-kira itu gambarannya. Berarti caleg nggak bisa tuh ya, Pak, misalnya? Oh, tidak boleh, tidak boleh. Visi dan misi. Karena kan keterbatasan informasi mereka ya, Pak ya. Maksudnya cuma bisa paling TV ada kan ya kalau dalam lapas. Ada, kalau TV ya, ada. TV doang, paling TV, ya. paling ikan TV kan. Betul. Ya, makanya banyaknya paling presiden yang banyak ini ya. Berarti apakah semua caleg tuh Pak dipromosiin di situ apa bagaimana? KPU itu sistemnya? KPU itu hanya menyampaikan bagaimana sih cara memilih gitu. Bagaimana cara memilih. Terus visi misi dari paslon khususnya untuk presiden dan wakil presiden. Kalau untuk partai karena memang jumlahnya juga terlalu banyak. Jadi memang ada juga selebaran-selebaran yang memang ditempel, tapi selebaran yang sudah diresmikan oleh KPU untuk gambaran teman-teman untuk dibaca di dalam. Itu kira-kira gambaran sekilasnya itu. Caleg-caleg nggak bisa nih masuk dalam. Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak bisa. Kecuali calegnya yang berbuat salah, baru bisa masuk itu. Bukan caleg itu namanya. Udah salah udah di dalam berarti kan. Dan udah ngajuin tiba-tiba jadi caleg, baru bisa masuk sel udah. Iya. Berarti juga ya. Berarti emang nggak boleh tuh caleg-caleg buat promosi. Berarti KPU ya berapa ya? KPU yang berarti PNS juga nggak boleh Pak gitu Pak, petugas gitu Pak? Petugas itu juga nggak boleh melaksanakan kampanye itu karena memang di undang-undang dimaksud memang KPU yang paling berhak untuk memberikan simulasi dan sosialisasi yang dimaksud. Jadi dalam hal ini tuh peranan si KPU ini sangat penting ya Pak sangat ya sebagai penting. jembatan. Betul, untuk menjelaskan kepada warga binaan dalam ini masyarakat yang ada di dalam untuk bisa menjadikan pencerahan, penjelasan bagaimana sih cara memilih, kenapa sih yang harus dipilih A, B, C dan segala macam. Nah, itu karena memang visi misinya disampaikan di situ. Betul. Berarti KPU harus pinter ya. Iya, untungnya berarti khususnya lebih ke presiden wakil presiden. Betul. Ini emang kalau caleg berarti bisa berapa banyak caleg gitu. Iya, kalau dijelasin dari pagi dari subuh sampai isya itu nggak selesai kan gitu. Bisa 3 bulan nggak kelar itu pasal caleg satu caleg itu. Iya. Wes mantap ini. Nah, berarti Pak, WBP tuh semua kan berarti yang punya? Semua punya pilih. Nah, itu berarti di datanya tuh baik KTP atau bagaimana Pak? Apa kalau memang nggak punya KTP itu bagaimana nanti? Jadi di awal itu pada saat pendataan awal di bulan Juni tahun 2023 itu kita semua data NIK-nya para warga binaan. Bagi warga binaan yang tidak memiliki NIK, kita sudah siapkan karena kita memang bekerja sama dengan Disdukcapil setempat untuk bisa melakukan perekaman sehingga seluruh warga binaan terbuka atau terlihat NIK-nya sehingga punya hak untuk memilih. Itu kira-kira gambaran dan garis besarnya. Bagi warga binaan yang memang di saat di luar belum memiliki KTP langsung dilakukan perekaman di situ. Oh, berarti pas lagi bulan Juni itu tuh. Bulan Juni. Nah, kalau yang baru-baru itu gimana Pak? Yang baru-baru pun sama. Jadi yang baru masuk pun sama diperlakukan seperti itu. Tapi yang bersangkutan nanti akan menjadi DPTB, daftar pemilih tambahan, bukan daftar pemilih tetap lagi nanti ke depannya. Nah Pak, sampai dengan saat ini Pak yang sudah terdata, kita boleh tahu nggak sih Pak berapa banyak nih WBP yang sudah terdata untuk memilih? Di DPT awal itu sekitar 8.700 sekian dari jumlah 9.000 kan gitu. Berarti hampir berapa puluh persen tuh Pak dari seluruh WBP? Kita nyampe 95% yang sudah terdata. Memang yang kemarin yang sisa itu memang menunggu perjalanan sampai dengan bekerja sama dengan Dukcapil untuk bisa melakukan perekaman dulu. Berarti ini usaha-usaha dari Kemenkumham sama Dukcapil ya Pak ya, untuk memberikan hak WBP ya? Betul, kita terus menerus artinya kita tidak diam bahwa hak-hak warga binaan harus juga kita penuhi sekalipun mereka ada di dalam. Jadi kita berupaya terus, masuk baru lagi satu, besok kita laporkan lagi, masuk lagi baru lagi, kita laporkan lagi untuk terus-terusan dilakukan perekaman seandainya belum ada NIK-nya. Namun kalau sudah ada langsung kita laporkan ke KPU. Kalau yang keluar juga sama berarti dilaporkan juga? Kalau misalnya bebas gitu, di bulan Juni mereka
ini udah didaftarkan gitu, tahu-tahu di bulan Keluar. September atau udah keluar, itu bagaimana Pak? Baik, yang bersangkutan nanti akan tetap diizinkan memilih di dalam. diizinkan. Iya, diizinkan masuk ke dalam untuk memilih karena DPT dia terdaftar di situ. Atau menggunakan surat pindah memilih. Nanti dari KPPS tempat akan memberikan surat pengantar kepada ditujukan kepada TPS nanti yang dia akan memilih di mana. Oh iya Pak, ini Pak. Anggota KPPS kan biasanya itu masyarakat ya Pak ya. Ya. Ya, ini siapa Pak nanti Pak? Kalau di dalam lapas itu Pak? Ada beberapa pilihan sebetulnya seperti di tempat-tempat tertentu itu memang karena anggotanya kurang, jadi memang bercampur. Ada bercampur antara pegawai dan masyarakat sekitar. Tapi memang sebagian besar adalah petugas yang menjadi KPPS dan linmasnya nanti kan begitu. Kan nanti ada anggota masyarakat lah ya Pak yang masuk ke dalam lapas, sedangkan kan itu harus Steril, bersih lah ya, ya, steril, lapas itu kan ya. harus Itu steril. Itu bagaimana? gimana Pak penanganannya? Tidak ada masalah, yang penting yang bersangkutan ini kan memang terdaftar dan memang dengan surat keputusan dari KPU bahwa masyarakat yang dari luar ini adalah bagian daripada anggota penyelenggara pemilihan suara nanti di dalam, kan begitu. Nah, memang sebagian besar sih memang petugas yang menjadi anggota KPPS di dalam. Itu kira-kira gambaran ini. Karena kan anggota KPPS itu banyak ya setahu saya Pak ya. Bisa 8-10 orang satu TPS. 7, satu TPS 7 ditambah Linmas 2. Iya, Linmasnya 2 kan. Iya, Linmasnya 2. 9 berarti satu Nah, itu. misalkan kayak lapas yang isinya 3.000 kayak lapas pemuda ya Pak ya. Ya. Berarti itu 10 berarti Pak. 9 KPPS, 9 TPS nanti ininya. Pegawai 7 ya, makanya itu kalau emang Banyak. Banyak banget. Banyak sebetulnya. Itu tugas tambahan dari mereka. Tugas tambahan. Karena ini sedikit pengalaman saja. Kebetulan saya sendiri kan di 2004, 2009, 2014 itu memang pernah menjadi anggota KPPS dan ketua KPPS-nya. Memang banyak isu-isu di luar yang menyampaikan nanti kalau anggota KPPS pegawai, napi nanti dipengaruhi. Itu nggak mungkin terjadi itu. Kenapa gitu? Karena perlu kami sampaikan bahwa napi pun hak pilihnya tetap dia memilih dalam bilik suara yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Mau kita tekan, mau kayak apapun, kamu memilih ini, kamu memilih itu. Toh juga tidak akan tahu kita siapa yang milih itu, siapa yang milih ini. Karena memang jujur, adil, dan rahasia itu dijamin betul di dalam lapas. Dan kita nggak akan sempat itu sebagai anggota KPPS untuk mempengaruhi seperti itu. Waduh, luar biasa. Banyak orang curiga, banyak. Saya dulu kalau boleh milih, saya sebenarnya nggak mau jadi anggota KPPS itu. Itu tenaga kerjaan bantuan, kerjaan tambahan yang capek sebetulnya. Ya karena memang perintah dan tugas negara lah, makanya pada saat itu kita mau gitu kan gitu. Itu kira-kira gambarannya. Nah, terus ini juga ya, maksudnya nanti kan yang jadi KPPS-nya juga pegawai gitu. Sedangkan mereka pun harus milih ya kan? Betul. Nah, berarti apakah itu mereka memilih di saat itu juga dalam lapas atau gimana tuh Pak? Jadi seluruh anggota KPPS itu sudah kita daftarkan di DPTB, daftar pemilih tambahan. Nah, nanti memang hak suaranya ya sesuai dengan KTP-nya. Kalau memang dia termasuk orang yang di luar provinsi, di luar ini mungkin hak pilihnya hanya presiden dan wakil presiden, termasuk juga nanti petugas yang bertugas di pagi hari. Kebetulan di pagi hari ini kan dia melaksanakan tugas dari mulai jam 7 sampai dengan jam 1. Kalau dia pulang selesai bekerja, dia nggak sempat lagi milih. Makanya kita daftarkan di DPTB itu nanti untuk tugas memilih. jaga ya Pak ya? Tugas jaga yang pagi. Tugas tunggu jaga pagi betul, tadi Pak ya? betul. Itu kita daftarkan menjadi anggota daftar pemilih tambahan nantinya di TPS dimaksud. Nah, tadi kita bahas pemilihan Pak. Nah, WBP ini di dalam itu milihnya sama kayak kita nggak Pak? Maksudnya ada capres dan cawapres, terus caleg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, dan DPD itu bagaimana? Nah, itu berdasarkan EKTP yang bersangkutan. Contoh misalnya seperti di Kanwil ini Kabupaten Kota Serang, kecamatan mana. Kalau KTP-nya persis dengan lokasi TPS dimaksud, dia punya hak suara yang banyak untuk DPRD kota, provinsi, DPD, pusat, presiden. Nah, itu punya 5 suara itu semua dapat. Hanya saja kalau memang kebetulan EKTP-nya itu daerah yang tadi saya ceritakan, beda provinsi, jauh dari mana, dia punya hak pilih paling cuma 1 untuk presiden dan wakil presiden saja untuk bisa milihnya.
Tapi kalau misalkan dapat hak, misalkan dia satu wilayah untuk wilayah dapil DPR, dapat DPR Pak. Dapat haknya penuh, dapat 5 surat suara dapatkan dia. Jadi bisa 5, bisa 4, bisa 3, Betul. tergantung dari KTP-nya. Betul, tergantung KTP-nya yang itu sama bersangkutan. Jawa. Berarti semua punya hak yang sama Punya Pak, hak yang maupun sama. di dalam ataupun di luar. Betul. Tapi itu emang agak ribet kali Pak ya. Iya, sangat ribet. Cekin satu-satu orang Iya, KTP. betul. Tapi dari sekarang udah kita checklist itu di DPT-nya udah kita checklist bahwa yang bersangkutan misalnya si A ini hanya milih presiden wakil presiden, si B ini milih presiden, DPD dan DPR RI. Itu udah ada checklistnya. Itu Di dari itu ya. kita atau dari apa KPU. kerjasama KPU Pak gitu Pak? Kerjasama dengan KPU, tapi kita sendiri yang akan menentukan juga, memastikan oh ini bisa, oh ini bisa. Nah itu KPU juga melaporkan, menyampaikan seperti itu. Salut ya. Kalau buat teman-teman di lapas Ya luar biasa anggota KPPS harus ini. cekin satu-satu KTP Betul. ini. Berarti tergantung alamat si rutan kan? berarti? Iya, Atau- alamatnya Pemilihannya ya? KTP-nya yang bersangkutan kan gitu. Kalau sama lapas sama Berarti 5 surat suara didapatkan, kira-kira itu. Ada kecamatan beda tapi dapil DPR sama. DPR dapat. DPR RI sama DPD paling DPR RI, DPD presiden, berarti 3, kira-kira begitu. Wow, berarti harus menyatukan yang sama ya. Betul. Wow. Kabupaten beda, tapi masih bisa satu daerah pemilihan bisa semua bisa sampai semua. provinsi. Iya. Cuman kabupaten kota saja mungkin yang Beda. tidak. Salah. Berapa? 8.000 orang dan harus dipilih satu-satu. Betul. Wow. Iya, ya pokoknya yang tadinya normal mata bisa minus itu kira-kira itu kan gitu. Makanya itu Karena harus milih itu. jangan terlalu underestimate sama teman-teman di lapas. Betul. Lapas ini Nggak kerjanya mudah tidak juga. mudah. Betul. Ya tadi itu sampaikan kami ini pegawai kalau boleh nggak mau bilang nggak mau sebetulnya. Kalau tidak percaya sama kami laksanakan aja coba masyarakat suruh ke sini. Khususnya yang ngomong-ngomong nggak bagus itu kan Makanya gitu. itu, Pak. Coba suruh jadi anggota PPS di dalam. Sentimen negatif kepada petugas lapas pas lagi pemilu tuh kayak lumayan agak Betul. kadang-kadang suka Ya. itu mah diatur, udah diatur, masih yang menang ini. Tapi mereka nggak tahu buat kita Disatu berjuang suarakan Iya. ya dibikinnya. memperjuangkan untuk mereka untuk Bisa memilih itu memilih. lumayan cukup. Perjalanan cukup panjang. Betul. Wah, luar biasa itu memakan waktu, tenaga, pikiran semuanya. Dan kita tidak mau salahkan karena tujuan akhir daripada kita adalah untuk memenuhi hak-hak para warga binaan. Untuk bisa memilih, hanya itu saja. Dan kita mengakses pemilu kan begitu. Salut. Mereka nggak bisa keluar dari luar kita bawa ke dalam untuk memenuhi hak-hak dari BBP itu. Intermezzo dulu nih. Iya. Bapaknya nanti pemilihnya di mana Pak? Saya kemungkinan besar, ini kemungkinan besar mungkin milihnya di dekat sini. Oh, di dekat Teknis sini. saya daftarkan Pak. Iya, karena KTP saya jauh, jadi kemungkinan cuma satu saya, presiden dan wakil presiden. Emang KTP saja. di mana Pak? Asli Pak. KTP saya di Cirebon. Atas jauh kan bisa Tapi kan KTP ya. kita harus pastikan di sini bahwa pemilihan berjalan dengan baik kan gitu di Tugas UPT. Mantap. Ini kayak nggak nyangka aja gitu maksudnya tugas yang segitu berat gitu loh Pak di tugas lapas. Harus detail dan teliti ya. Kalau Teliti ada banget. kesalahan, Kesalahan sedikit. Betul. Kira tuh lapas itu cuma milih calon presiden wakil presidennya gampang Pak kalau gitu maksudnya Iya, nggak nentuin betul. apa. Ini KTP mana Yang mana, karena ya. itu seluruh Indonesia sama. Betul. Ini harus nentuin. diklasifikasiin lagi Iya, kan. yang bersangkutan berapa surat suara, 3K, 2K, 1K kan gitu. Itu yang menentukan KTP-nya. Biasanya berapa lama tuh Pak biasa kalau itu Pak pelaksanaan apa namanya di dalam lapas rutan itu biasanya? Pak? Dari mulai jam 7, dari jam 7 itu sebetulnya TPS sudah mulai kita buka. Hanya saja memang itu nanti menunggu saksi datang sampai dengan setengah 8 kita pastikan. Tapi kalau sampai dengan jam 7.30 saksi pun tidak datang, itu tetap akan kita laksanakan pemilihannya. Emang saksi boleh masuk Pak? Boleh masuk. Saksi itu adalah dari partai atau Iya. dari paslon. Dari paslon. Jadi biasanya nanti mereka yang bersangkutan itu bukti bahwa yang bersangkutan adalah benar seorang saksi, biasanya membawa surat mandat. Nah, itu Mandat yang dari? mandat dari paslon atau dari partai. Dari partai atau Nah, mereka nanti akan melapor kepada kita dan kita terbuka untuk saksi. Mau berapa banyak pun. berapa Sepanjang banyak pun. yang bersangkutan memang memegang Mandat. dan memiliki mandat atau surat tugas dari partai maupun dari paslon. Kalau nggak punya itu berarti nggak boleh. Nggak Mas. boleh. Ini orang mau ngapain ini kan Iya, begitu. makanya itu Jangan-jangan kan mau soal- bikin rusuh malahan kan malah repot kan gitu. Karena takutnya kan pas lagi penghitungan suara tuh agak Rusuh ya. agak sensitif tuh Pak. Betul. Nah, biasanya kalau penghitungan suara itu
WBP-nya tetap di dalam kamar atau ikut ada menyaksikan menyaksikan. Pak? Biasanya untuk tertibnya pelaksanaan pada saat pemilihan, mereka kita buka secara bergantian supaya lebih tertib. Dan hak pilihnya semua betul-betul bisa melaksanakan. Namun nanti pada saat pembukaan kotak mulai penghitungan itu teman-teman biasanya kita buka untuk Semua, bisa Pak? menyaksikan sama-sama. Iya. Jadi Nah, disaksikan orang banyak ini. Berkumpul di satu tempat yang sama. Berkumpul di satu tempat yang sama. Di tempat yang sama. Nah. Kan ada beberapa TPS nih Pak. Berarti Betul. langsung berbarengan semua atau bagaimana Pak? Berbarengan semua kan, misalnya ada 4 TPS, dia tadi kan tahu, dia tadi milih TPS mana, biasanya dia cenderung di situ. Cenderung situ. Betul. Mereka juga penasaran siapa yang menang, siapa yang penasaran juga. Iya. Wow. Tapi untuk keamanannya itu gimana tuh Pak? Gimana, Pak? Karena semua Kita langsung jamin, keluar. kita jamin itu. Nah, kita jamin itu karena sebelum pelaksanaan juga kita sudah berkoordinasi dengan APH, khususnya kepolisian, TNI dan Polri, kan gitu. standby juga, Pak. Standby mereka di juga dalam juga untuk ya. pelaksanaannya itu. Betul. Berarti insya Allah aman ya Pak ya? Aman, mudah-mudahan aman kita semua. Nah yang baik itu saksi itu loh Pak. Kadang-kadang kan suka kalau pas lagi gitu, wah ini salah ini. Kalau di luar ya Pak ya. Betul. Apakah pernah ngalamin nggak Pak kalau yang saksi-saksi yang agak-agak ribet atau bagaimana lah? Banyak, dulu sering begitu. Jadi kadang-kadang kan pada saat kita buka surat suara, bukan, itu ada coblos saja lagi yang lain. Nah, kita panggil orangnya, kita dekatkan, kita perhatikan apakah ini betul-betul bukti coblosan atau hanya noda. Kadang-kadang ada noda, noda bekas cetakan itu kan nempel jadi seperti coblosan hasilnya seperti itu. Itu kadang-kadang saksi itu suka mempengaruhi nggak Pak kalau lagi penghitungan suara kepada WBP gitu Pak? Enggak. Karena mereka rata-rata kan orang yang tidak kenal. Bagaimana mereka mau tahu? Terus tempatnya juga disediakan. Jadi memang tidak ada tempat untuk bisa sempat mereka berkomunikasi. Gitu. Tapi setelah pemilihan selesai, penghitungan mereka kan berbaur. Tapi saksi pun ditaruh di tempat yang memang supaya kelihatan jelas dia bisa melihat pembukaan dari masing-masing surat suara. Jadi itu memang apa yang si WBP-nya mau coblos ya itu memang dari nuraninya mereka sendiri ya Pak ya? Atas dari KPU yang apa sih? Mensosialisasikan. Betul. Jadi kita ini misalnya pegawai pun mempengaruhi apapun nggak bakal tahu. Karena yang bersangkutan toh juga akan ke bilik suara. Selesai dibuka, dicoblos, dilipat kembali dan dimasukkan ke kotak. Kita nggak akan bisa nandain itu pemilih yang milih siapa, itu surat suara punya siapa. Karena memang di surat suara tidak ada tulis nama, alamat, tempat tanggal lahir, nggak ada. Kecuali ada data diri yang ada. Betul. Jadi lu berjurdil tuh pasti ya dipastikan di dalam jaminan lapas itu. Itu benar-benar kayak pelaksanaan di dalam lapas kayaknya bakalan terus sih. Mungkin nanti rumah kayak akan turun ya Harus Pak. ikut, Ada ikut nanti dulu kita nih Pak untuk melihat bagaimana pelaksanaan lapas di betul. Seru, luar biasa itu. Kita kan sekarang baru ngobrol dengan ahlinya nih. Nanti mungkin sobat-sobat Jawara tunggu aja konten untuk kita melihat langsung kegiatan pelaksanaan pemilihan umum dalam lapas. Betul. Biar mereka juga tahu Pak. Ini Bapak udah ceritain tentang perjuangannya tuh dari awal sampai akhir penentuan DPT, DPTB. Realitanya nanti gimana ya? Gimana ya? Kita lihat nanti. Kita betapa tunjukkan. sulitnya, betapa capeknya selesai nanti KPPS ini menyelenggarakan penghitungan, itu harus masih mengerjakan berita acara yang luar biasa tebal. Itu kadang-kadang yang kadang sampai pagi, karena memang harus ngejar itu gitu. Acaranya artinya kalau kita ngitung dengan honor sebenarnya nggak cocok sebenarnya. Tapi karena tugas tadi itu, karena tugas makanya teman-teman ini semangat gitu, kira-kira itu. Baik. Nah, Pak, masalah netralitas. Nah, berarti kita ngomongin tadi udah WBP-nya pelaksanaannya, Pak ya. Nah, sekarang kita ngomongin tugasnya nih, Pak. Tugasnya untuk menjaga netralitas itu bagaimana sih, Pak, di petugas lapas itu? Di masa-masa kampanye seperti ini Pak, supaya ada kata Bapak kan petugas nggak boleh melakukan sosialisasi atau bagaimana. Harus karena penyampaian visi dan misi itu hanya boleh KPU. Betul. Nah, petugas itu bagaimana Pak misalkan? Perlu kami sampaikan bahwa petugas ini harus netral. Namun petugas ini juga memilih. Iya, petugas memilih ya. Jadi memang di Undang-Undang ASN pun sudah disampaikan bahwa ASN harus memposisikan diri sebagai pegawai yang netral. Satu itu. Yang kedua, himbauan, arahan, pimpinan pun juga kita laksanakan. Salah satunya kita pernah melaksanakan apel siaga terkait netralitas pegawai Kumham Kanwil Banten. Nah, seterusnya selanjutnya ke sini kita coba gelorakan itu
melalui banner-banner yang ada di masing-masing kantor, termasuk yang ada di Kanwil Banten juga kita sampaikan. Dan memang setiap saat, setiap waktu kita sampaikan kepada pimpinan unit kerja atau ke Satker untuk selalu mengingatkan anggotanya agar tidak terlibat di proses pemilihan umum ini gitu. Jadi harus betul-betul netral. Jadi jangan sampai melibatkan diri ke salah satu caleg, salah satu paslon. Nah itu yang dilarang kan gitu. Nah, kalau misalkan ada nih laporan dari WBP nih, Pak, ada laporan nih petugas ini melakukan ini mempengaruhi itu atau bagaimana? Apakah tindakannya akan Bapak lakukan apa misalkan itu? Ya, yang pertama kita pasti akan turun. Kalau ada urusan begitu kita akan turun. Harus ada bukti awal yang menyampaikan itu. Artinya kan setiap orang melaporkan apapun itu harus menyertakan bukti-bukti yang jelas. Jadi kita juga nggak juga semerta-merta orang dilaporin terus kita periksa, kita kejadian nggak juga seperti itu. Karena harus ada bukti-bukti jelas yang mengarah ketidaknetralan petugas kita, misalnya seperti itu. Ya, takutnya kan kalau misalkan gini, misalnya ngobrol, kalau misalkan PNS gitu, saya juga belum tahu nih Pak, misalkan PNS ngobrol nih, ada WBP, tapi ngobrol sama WBP kan misalkan gitu, misalkan lagi dibimbing atau bagaimana, lagi ngobrol sharing masalah apa, terus ngasih pandangan, sangkanya kita membantu promosikan itu bagaimana tuh Pak, kalau misalkan hanya sebagai kita mau ngasih pandangan aja nih ke salah satu calon misalkan atau lagi ngomongin hasil debat gitu ya, atau bagaimana gitu. Nggak, sebetulnya kalau kita misalnya menceritakan ini loh visi misi paslon 1, visi misi paslon 2, visi misi paslon 3 secara general nggak ada masalah. Tapi kalau arah pembicaraan itu menyudutkan orang ke salah satu paslon, nah itu yang tidak boleh. Itu bentuk yang tidak netral lagi kan gitu. Itu yang tidak netral. Itu yang tidak netral. Visi pandangan visi misi paslon ini begini, paslon ini begini, paslon ini begini, semua diceritakan. Adil dong berarti kan? Itu boleh. Karena salah satunya kita menyampaikan kepada teman-teman seperti itu. Namun harus betul-betul yang dia pahami. Jangan juga aspun aja asal bunyi apa kan begitu. Kalau tidak paham, mendingan diem kan begitu. Jangan sampai itu jadi bumerang buat dia. Betul. Mending based on fakta lah ya, jangan ada opini-opini pribadi gitu ya. Karena emang tugasnya sebenarnya KPU yang menyampaikan itu. KPU yang sudah menyampaikan. Kasiannya gini Pak, maksudnya WBP pengen tahu loh gitu loh Pak, visi-visi teman-teman caleg-calegnya atau bagaimana. Mereka juga pengen tahu presiden saya ke depannya seperti apa gitu. Nggak, sebetulnya kan pada saat KPU simulasi dan sosialisasi ke kita, itu ada tempelan-tempelan memang ditinggal. Dan itu memang kita tempel di masing-masing TPS yang ini tempat di mana akan dilaksanakan pemilihan. Dan teman-teman yang warga binaan bisa baca langsung. Jadi kalau memang kita takut salah ngomong, itu di sana sudah ditempel. Baca saja di sana kan begitu. Bisa langsung. Daripada kita salah ngomong nanti kan begitu. Mendingan seperti itu Mendingan seperti itu. Karena informasinya kan hanya TV doang paling kan ya. Ya kalau caleg yang nggak punya TV ya yang nggak punya iklan di TV ya pasti ngapain ya. Betul. Pas nonton dapat iklan, tinggal pergi balik lagi iklan lagi kan begitu. Jadi nggak dapat dong caranya apa kan gitu. Mantap ini. Udah dari awal sampai netralitas Pak PNS. Pak, pesan untuk teman-teman penjaga tahanan Pak, misalnya penjaga lapas gitu, misalkan untuk menjaga netralitas dan pelaksanaan pemilu Pak. Baik. Teman-teman khususnya petugas pemasyarakatan yang ada di manapun berada, khususnya di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, saya hanya berpesan teruslah jaga netralitas kita sebagai ASN. Jangan kita melibatkan diri ke salah satu pasangan paslon maupun mempromosikan caleg-caleg, karena kita khawatir karena teman-teman ini paham bekerja di dalam lapas dan rutan, tahu bahwa di dalam adalah banyak penghuni yang punya hak pilih, takutnya nanti dipengaruhi dengan janji-janji dapat ini dan itu. Yakin dan percayalah itu menyesatkan, dan yakin dan percayalah itu dipertaruhkan jabatan dan pekerjaan saudara. Jadi lebih bagus untuk tidak dan netral saja lebih bagus. Mantap. Satu lagi. Ini Pak, kepada Sobat Jawara nih Pak, yang masih punya persepsi yang negatif lah terhadap pelaksanaan pemilu di dalam lapas dan rutan, apa nih Pak yang mau Bapak sampaikan? Komitmen kita. Baik, teman-teman Jawara khususnya, baik kami sampaikan bahwa kami pimpinan dan jajaran seluruhnya betul-betul berkomitmen untuk bisa melaksanakan pemilihan umum di tahun 2024 ini dengan jujur, adil, dan rahasia yang akan dilaksanakan baik
di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun di satker-satker yang kita laksanakan. Yakin dan percayalah bahwa kami tidak akan punya niat untuk bisa mengkondisikan apapun, karena juga kalau boleh saya milih, karena pengalaman kami pernah menjadi anggota PPS, sebetulnya saya nggak akan mau jadi anggota KPPS karena capek jadi anggota PPS ini sebetulnya, cuman karena memang tugas yang harus dilalui dan tugas memang diperintahkan oleh pimpinan, kami laksanakan itu dengan sepenuh hati. Jadi kalau teman-teman masih juga curiga, luar biasa memang teman-teman kan gitu. Itu kira-kira gambarannya. Ya kalau perlu kita tukeran aja, Bapak yang jadi kan gitu. Yang jadi KPPS gitu. Orang tanggal 14 libur, Pak. Betul. Milih liburan dong enaknya gitu. Daripada KPPS betul milih habis itu ngitung lah sampai jam 3 pagi ya. Bapak gimana ya? Nah, terakhir last question. Pak, ada kejadian unik gak Pak selama Bapak kan udah pengalaman udah lumayan panjang nih Pak ya di pemasyarakat ya. Ada pengalaman unik gak selama pemilihan nih Pak dari 2000? Sebetulnya bukan pengalaman unik sih ya. Ini hanya trik-trik saja untuk teman-teman. Jadi karena 2014 pada saat itu kita menjadi ketua KPPS, kita betul-betul mengerjakan berita acara pelaksana itu sampai jam 12 malam. Sehingga di tahun 2009 kita sedikit punya trik. Apa? Bagaimana sih caranya supaya cepat? Oh ternyata di saat pelaksanaan pemilihan, pemungutan suara itu kalau di lapas dan rutan biasanya cepat. Karena apa? Karena orangnya ada di situ semua. Biasanya jam 8, jam 9 selesai. 1-2 jam itu selesai kalau di kita, karena memang orangnya ada di dalam semua. Nah, sisa waktu sambil menunggu dibukanya kotak suara, nah ini teman-teman mulai nyicil mengerjakan berita acara. Nah, itu dulu memang kami pernah pada saat tugas di salah satu UPT, kita punya 4 TPS, saya salah satu ketua KPPS di 1 TPS. Pada saat pemilihan selesai, berita acara selesai, jam 7 malam itu sudah selesai kami. Sudah selesai, kita duluan pulang. Bisa sayonara itu pulang kan gitu. Tapi tetap aja Pak pulang malam. Iya, pulang malam juga tetap jam 7. Jam 7 malam. Nah, cuman teman kami yang 3 ini jam 12 belum selesai, ada yang jam 2 belum selesai. Ya lumayan lah, kita bisa beli sedikit tapi belum selesai kan gitu. Itu aja pengalaman yang unik yang pernah kita lakukan. Tapi tetap aja malam juga. Tetap malam juga. Jam 7 malam Pak. Betul. Itu udah lembur 3 jam dari masa. Betul. Sementara ASN aja di sini jam 4 udah pulang ya. Ini sampai jam 7 paling cepat itu loh. Itu paling dulu Pak ya. Dengan pakai trik itu ya. Pakai trik paling cepet hari libur. Hari libur. Emang tuh Sobat Jawara, makanya dedikasi, jangan negatif dulu. Nanti pokoknya Sobat Jawara tungguin aja video kita untuk konten di pemilu dalam lapas. Pokoknya mungkin akan ketemu lagi sama Bapak. Siap. Iya. Betul. Yang punya pemasyarakatan di Banten. Di Banten. Oke. Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mas Zaki, terima kasih Mbak Vera. Kenalan dulu Pak, Vera. Saya manggilnya Vena terus sih. Ingat semir rambut loh. Oke, Bapak terima kasih banyak atas waktunya Pak. Terima kasih. Oke, Sobat Jawara, itu ngobrol-ngobrol kita tentang pemilu dalam lapas dan rutan. Jangan sentimen lagi terhadap pelaksanaan di dalam lapas rutan. Nanti kita lihat pelaksanaannya itu bagaimana di video konten kita di lapas dan rutan. Pemilu di dalam lapas dan rutan. 14 Februari 2024. Jangan lupa datang ke TPS. Bukan kampanye lupa ini Pak. Mengingatkan, jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Boleh kan Pak ya? Boleh, harus netral. Harus netral. Kan kita cuma ngomong jangan lupa. Wajib memilih soalnya semua. Saya juga cuma bilang harus netral. Jangan lupa untuk sangat menentukan. Iya, jangan lupa untuk hadir ya tanggal 14 Februari. Dadah, sobat. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di Ngopi Jawara selanjutnya. Bye, Pak. Ke kamera. Dadah. 5 enggak ada kok. Aman. Dadah.